Tadi juga sudah saya jelaskan ya bahwa ada dua metode pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis itu pembelahan sel pada hewan bersel satu, ya, atau organisme bersel satu untuk tujuan memperbanyak diri, ya. Sedangkan pada hewan bersel banyak, namanya meiosis, ya, nanti tujuannya untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Ya, jadi mitosis untuk untuk organisme bersel satu untuk memperbanyak diri, sedangkan pada eukariot itu untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Ini terjadi pada seluruh jaringan tubuh ya, baik sel somatik maupun germinatif atau generatif atau sel genital ya. Nah, oke, sedang kita akan lanjut ke meiosis. Ya, meiosis pada hewan bersel banyak tujuannya adalah untuk membentuk sel kelamin. Ya. Jadi meiosis ini akan mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah, pada tumbuhan biasanya terjadi di benang sari dan butik, sedangkan pada hewan terjadi pada alat kelamin. Ya. Nah, meiosis ya itu terjadi di dua rangkaian, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ya. Hasilnya adalah 4 sel anakan yang masing-masing memiliki setengah kromosom sel dari induknya atau yang disebut dengan haploid. Ya. Jadi seperti ini mekanisme meiosis. Ini adalah meiosis 1. Jadi ini pertama. Kemudian ini benang-benang kromatinnya ya. Kemudian dia mendek, ya. Kemudian akhirnya dia berada di tengah dan terpisah, ya. Kemudian menuju ke masing-masing sel. Ya. Nah, ini untuk sel yang normal ya, atau untuk sel somatik. Sedangkan untuk sel genetik ya, maka di sini yang benang kromosom tadi akan terpisah ya di sini ya, di sel-selnya apa benang-benang kromatinnya akan memendek menjadi kromosom, kemudian kromosomnya nanti akan masing-masing akan terpisah ya, akan terpisah. Nah, kembali dia akan menuju ke polarnya dan akhirnya terbelah ya, sehingga akan menjadi 4 sel di mana masing-masing sel adalah berisi setengah dari sel induknya. Ya. Oke, kita mulai meiosis 1. Yang pertama ini adalah fase profase 1. Itu dibagi menjadi 5 tahap, yaitu leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ya. Nah, jadi di sini ini ada 5 tahap tadi. Nah, kemudian pada kondisi C ini adalah metafase 1. Ya. Jadi di mana bivalen-bivalen ini akan menempatkan diri di bidang tengah ya, di bidang tengah dari sel secara acak. Kemudian D adalah anafase 1. Ya. Nah, ini kromosom-kromosom homolog ya, masing-masing terdiri dari 2 kromatid itu saling memisahkan diri dan ditarik oleh benang-benang gelendong ke kutub. Jadi akan ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Untuk jumlah kromosom yang telah diparuh, ya, dari keadaan diploid kan masing-masing 2 nanti akan menjadi haploid, ya, menjadi 1. Nah, kemudian nanti ini adalah fase telofase ya, di mana sekarang sitokinesisnya ya terjadi fase sitokinesis sehingga sel-sel induk itu yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anakan ya, di mana masing-masing adalah haploid ya. Oke. Nah, kemudian untuk meiosis 2. Ya.
meiosis 2 ini dibagi menjadi beberapa fase ya, yaitu yang pertama adalah profase 2, itu sama ya, benang-benang gelendong terbentuk lagi. Ya, kemudian metafase 2, kromosom menempatkan diri di tengah-tengah sel. Kemudian anafase 2, yaitu tiap kromosom akan membelah kemudian menuju ke kutub dengan arah yang berlawanan. Ya. Kemudian telofase 2 yaitu berlangsungnya sitokinesis lagi diikuti dengan membran inti. Ya. Diikuti dengan membran inti dan terbelah ya. Dan terbelah sehingga terbentuk sel-sel yang haploid. Nah, sekarang apa perbedaan mitosis dan meiosis? Ya. Nah, di sini ini adalah meiosis, di sini adalah mitosis. Ini pada kondisi profase. Ya. Jadi ini akan terjadi duplikasi dari kromosom. Nah, kemudian ini dilakukan pengulangan atau replikasi. Ya. Nah, di sini akan membentuk sinap ya dari kromosom homolognya. Nah, kemudian pada metafase ini kromosom-kromosom akan bergerak di tengah gitu ya. Akan bergerak di tengah pada tahap metafase ini. Nah, sedangkan pada metafase 1 dari meiosis dia ini sudah terpisah ya. Ya, jadi sudah terpisah seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kromosom yang merah dan kromosom yang biru itu terpisah. Sedangkan kalau di sini dia jadi satu. Sehingga pada tahap anafase telofase itu akan menjadi sel anak yang masing-masing diploid. Nah, kemudian kalau pada meiosis ini di anafase 1 dan telofase 1 ya. Ini kan tadi kromosomnya kan homolog ya. Nanti akan terpisah selama proses anafase sehingga akan menghasilkan kromatid ya secara bersamaan. Ya. Demikian juga yang ini ya, yang saudaranya ya. Nah, selanjutnya ini nanti akan beranak ya, jadi akan terpecah menjadi sel-sel anak melalui meiosis 2 ya. Melalui meiosis 2 akan terbelah menjadi sel-sel anak ya, di mana nanti akan terseparasi ya, masing-masing akan memiliki 2 anak. Ya, jadi di sini ini haploid N-nya sama dengan 2 dan di sini juga. Ya. Ini perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, berarti di situ tadi ya mitosis itu terjadi pada sel somatik ya, sedangkan meiosis terjadi pada sel-sel genetik. Nah, kita akan masuk ke materi genetik. Nah, ada 2 materi genetik ya di dalam nukleus, yaitu DNA dan RNA. DNA singkatan dari deoksiribosanoukleik acid atau asam deoksiribosanukleat. Sedangkan RNA itu ribosanukleik acid atau asam ribosanukleat. Kemudian RNA ini ada 3 macam, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Ya. Jadi ada 3 jenis. Nah, kemudian penyusun dari molekul DNA dan RNA yaitu basa-basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin serta gula pentosa yaitu rebosa dan deoksiribosa. Ya. Jadi ini dan yang ketiga adalah fosfat. Jadi ini penyusun dasar dari molekul DNA dan RNA. Nah, jadi seperti ini. Nah, basa nitrogen pirimidin itu terdiri dari sebuah cincin organik yang merupakan cincin aromatik. Ya, sedangkan jadi ini yang pirimidin satu cincin organik, sedangkan yang purin itu ada 2 cincin organik. Ya. Nah,
Di sini ada urasil, ada timin, ya masing-masing satu, dan ada sitosin. Ini yang disebut sebagai basa-basa pirimidin. Ada 3 jenis ya, urasil, timin, dan sitosin. Sedangkan basa-basa purin ada 2, yaitu adenin dan guanin. Masing-masing memiliki 2 cincin organik. Nah, basa nitrogen pada asam nukleat itu akan saling berpasangan ya antara purin dengan pirimidin yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogennya. Jadi kalau adenin itu akan berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin itu pada DNA. AT, GC ya. Sedangkan pada RNA itu adenin itu dengan urasil, guanin dengan sitosin, ya, AU dan GC. Jadi seperti ini perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, jadi DNA dan RNA ini itu adalah suatu polimer ya. Dan monomernya adalah nukleotid itu tadi. Ya, basa-basa nukleotid ini yang contohnya nukleotid guanin ya. Kemudian ini guanin, timin ya, adenin, sianin. Oke. Nah, struktur DNA itu ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick ya, dan beliau menerima hadiah Nobel yaitu jadi Watson and Crick ini adalah dua orang fisikawan yang menemukan DNA dan diberi hadiah Nobel. Watson and Crick menyampaikan bahwa gen di dalam sel itu memiliki model double helix ya atau tangga berpilin seperti ini. Ya, ini pasangannya tadi ya ATCG ATCG ya DNA. Jadi ini gula dan ini fosfat ya selalu berpasangan seperti itu. Ya, pada ujung 5 dan 3 tadi disampaikan oleh Mas Aslam. Nah, di sini monomer untuk molekul DNA itu ada 4 macam nukleotid yang saling berikatan sesuai dengan basa komplementernya yang tadi saya sampaikan. AT, CG, GC, TA seperti ini komplementernya atau pasangannya antara timin dan adenin. Jadi sebagai contoh, jadi yang lainnya juga begitu. Jadi pada saat dilakukan replikasi, ya, replikasi maka cetakannya kalau DNA-nya ini, maka nanti hasil cetakannya adalah yang sebelah kiri ini, ya, karena selalu seperti itu. Nah, nah tadi molekul DNA itu memiliki ujung 5 dan ujung 3, ya, yang ditandai dengan ada tidaknya molekul PO4. Ya, ini di sini ujung 3 dan ujung 5. Nah, nanti akan saling berpasangan ya. Kalau 5 pasti pasangannya dengan ujung 3. Nah, ini 3 pasangannya dengan ujung 5. Ini ikat dengan ikatan hidrogen. Ya. Nah, di sini di antara jarak antara ikatan yang satu dengan yang lain itu sebesar panjangnya sebesar 3,4 angstrom. Ya. Oke. Jadi 1 itu 3,4 angstrom. Jadi kalau 10 ya 3,4 angstrom. Nah, struktur double helix dari molekul DNA ini dapat berubah karena pemanasan maupun pendinginan. Ya. Jadi kan strukturnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ada pemanasan ataupun pendinginan, pemanasan itu akan menyebabkan denaturasi. Ya, denaturasi kerusakan pecah, ya. Nah, kemudian pendinginan yang lambat dia akan kembali
membentuk susunan lagi. Ya. Jadi itu yang disebut dengan mekanisme denaturasi dan renaturasi. Nah, struktur molekul RNA itu umumnya tersusun atas molekul polinukleotid tunggal. Jadi dia tunggal, tidak rangkap ya. Jadi kalau tadi di DNA kan double helix ya, maka di sini ini tunggal. Ya. Ini mRNA. Nah, di sini kemudian ini hasilnya. Oke. Jadi nanti akhirnya akan terbentuk ya. Ini hasilnya mRNA-nya ya. Setelah dihasilkan ya semuanya ya tinggal pasangannya kan tadi disebutkan ya bahwa kalau pada DNA adenin selalu dengan timin ya. Tapi pada mRNA di sini adenin itu dengan urasil. Nah, ini nanti pergerakan dari ribosomnya, kemudian itu akan dibentuk kodon-kodon yang nanti digunakan untuk mensintesis protein. Ya. Nah, ini struktur RNA. Ya, struktur RNA seperti ini. Ini kodonnya, ini antikodon, ya dibentuk seperti itu. Ada pasangan basa normal, pasangan basa yang tidak normal, gitu ya. Kemudian ada lengkungan. Ini tRNA setelah terbentuk ya.